Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Kami pagi-pagi sudah mencoba di lahan. Karena apa? Suasananya masih sangat segar teman-teman ya. Suasananya masih sangat luar biasa dan itu membuat kami pikiran menjadi segar ya. Pagi ini ya, kami sengaja pagi ya, di lahan tidak seperti biasanya. Itu karena nanti agak siang kita ada rencana pengiriman barang, sekalian proses penanamannya nanti tentu akan kami bikin video dan kami bagi kepada teman-teman. Nah, kalau Dewani Duren bikin video tentu ada tujuannya teman-teman. Jadi tujuan kami bikin video itu adalah untuk bisa berbagi pengalaman apa saja sih yang sudah kami kerjakan selama kami berkebun yang kurang lebih ya sampai hari ini itu sekitar 29 bulan. Jadi nanti pada awal Desember itu kami genep ya berkebun di lokasi ini. Lokasi kedua kami ini kami genap berusia berkebun usianya sudah 2,5 tahun dan itu menjadi pengalaman tersendiri karena apa? Banyak sekali hal-hal yang yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bagi kepada teman-teman ya, kepada teman-teman. Harapannya apa? Kesalahan-kesalahan yang pernah kami kerjakan dulu itu tidak kami ulangi lagi. Nah, teman-teman bisa mengambil pelajaran kepada apa yang pernah kami kerjakan ya, apa yang pernah kami kerjakan teman-teman ya. Sebenarnya secara secara kultur atau semangat ya, masyarakat Banyuwangi itu rata-rata itu menyukai yang namanya inovasi ya, kemajuan dan lain sebagainya. Tetapi untuk menjadi yang pemula artinya menjadi pionir itu tidak mudah ya, tidak mudah. Mereka biasanya melihat. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya tunggu dan lihat, wait and see. Itu adalah kebiasaan petani di Banyuwangi dan saya yakin kebanyakan juga banyak petani melakukan itu. Kalau tetangganya berhasil mereka ikut. Kalau tetangganya belajar mereka gagal, mereka tidak mau. Itu normal teman-teman ya. Itu normal. Begitu juga ketika kami memutuskan berkebun, mereka juga melihat, mengamati ya, mengamati. Nanti kalau sudah berhasil mereka meniru. Ya, mereka kalau sudah berhasil akan meniru, tetapi bagi kami ya, menjadi pionir itu sebuah tantangan tersendiri teman-teman ya, sebuah tantangan tersendiri yang tentunya ini akan menguras energi ya, menguras energi secara energi kita baik secara keuangan juga terkuras karena sering kami mengadakan suatu percobaan yang membayar kami sendiri teman-teman, bukan siapa-siapa. Nah, kemarin ada beberapa teman yang mengatakan, Om, bikin lah kayak semacam video itu tentang mulai dari mulai dari kita sebelum kita berkebun itu langkah-langkah apa saja sih yang harus dikerjakan ya sampai proses penanamannya. Nah, pagi ini kami akan mulai, ini anggap aja sebagai kelas terbuka teman-teman, karena apa? Kita lagi di lahan. Jadi kami akan mencoba berbagi apa yang dulu kami kerjakan ya. Apa yang harus kita persiapkan ketika kita memulai untuk berkebun teman-teman. Nah, yang pertama ya menurut kami yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah mencari informasi terkait dengan pohon durian ya.
Itu yang harus kita lakukan. Kita harus mencari sebanyak-banyaknya teman-teman informasi tentang pohon durian itu seperti apa, karakternya seperti apa, ya. Itu teman-teman harus tahu. Ya, yang pertama harus dilakukan. Kemudian teman-teman juga harus membekali dengan yang namanya ilmu berkebun. Nah, berkebun itu basicnya adalah, sekali lagi, adalah ilmu pertanian. Jadi teman-teman harus mencari, ya, ilmu pertanian yang sifatnya umum, ya. Kemarin beberapa video yang lalu kami pernah ngomong bahwa ilmu pertanian itu adalah basic. Jadi kalau kita pergi ke dokter itu ibaratnya kita pergi ke dokter umum, teman-teman. Ya, itu teman-teman harus tahu, ya, harus pahami dulu. Nah, setelah itu, ya, masuk ke spesialis. Spesialnya apa? Ya, tentang durian yang seperti yang saya katakan di poin pertama tadi. Nah, kalau semua informasi itu sudah didapat dan teman-teman sudah merasa, oh ya, udah, saya sudah cukup bekal, ya, sebelum melangkah. Kemudian langkah berikutnya adalah apa? Ya, teman-teman harus tahu, ya, bahwa syarat tumbuhnya pohon durian itu yang paling penting, yang pertama adalah air. Jadi kita harus tahu pohon durian itu syarat tumbuhnya apa sih, ya? Yang diperlukan syarat-syaratnya apa? Yang pertama air, teman-teman. Ya. Yang pertama adalah air. Air itu penting memegang peranan pokok. Saya yakin tidak hanya durian, ya. Hampir semua tanaman itu, ya, air adalah kebutuhan pokok. Ya. Air menjadi sebuah kebutuhan pokok. Karena itu, ya, pastikan bahwa lokasi yang nanti akan teman-teman gunakan airnya mudah didapat, ya. Kemudian yang kedua itu adalah sinar matahari, teman-teman, ya. Sinar matahari. Karena apa? Pohon durian itu perlu hidup, dan untuk bisa hidup perlu adanya proses yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu memerlukan yang namanya sinar matahari, ya. Itu yang kedua, yang langkah selanjutnya yang harus teman-teman pertimbangkan. Nah, setelah itu ada, yaitu tentang bagaimana merawatnya. Nah, perawatan di sini banyak sekali, teman-teman. Ya, ada fase vegetatif, ada fase generatif, apa yang diharuskan, apa itu, pupuk apa saja yang harus diberikan pada fase vegetatif, ya, fase generatif, kemudian bagaimana menanggulangi stres dan lain sebagainya. Itu adalah masuk poin perawatan. Ya, perawatan di sini, perawatan adalah menyangkut dua poin, ya. Yang pertama adalah pemupukan, pemberian nutrisi, kemudian yang ketiga adalah poin yang kedua adalah pencegahan hama. Itu menjadi sebuah kesatuan, teman-teman, ya. Sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau sudah teman-teman paham, ya, yang pertama tadi adalah apa itu syarat hidupnya itu apa saja, supaya tumbuh maksimal itu apa saja, teman-teman baru, ya, langkah berikutnya adalah mencari tempat, ya, mencari tempat itu yang kira-kira cocok. Ya, kalau bilang cocok, sebenarnya di Indonesia itu bisa ditanami oleh pohon durian, teman-teman. Ya, seluruh Indonesia itu bisa ditanami durian, asalkan di situ masih ada tanah dan air dan tentunya ada sinar matahari. Bisa, teman-teman, ditanami, jangan khawatir. Hanya yang membedakan adalah cara kita memperlakukan itu. Ya, jadi jangan khawatir. Semalam saya masih ada tamu bilang bahwa saya ingin mencoba. Saya bilang sama beliau bahwa durian bisa tumbuh di mana saja, tergantung sampean bisa nggak merawat. Saya bilang gitu aja. Saya berkali-kali ketemu orang-orang tipe yang seperti ini, teman-teman, ya. Mereka selalu ragu, mengatakan bahwa durian itu tumbuhnya di daerah ini harus seperti ini. Tidak. Durian di Indonesia bisa tumbuh, hanya yang membedakan adalah cara bagaimana kita memperlakukan atau perawatannya. Nah, setelah ketemu, ya, lahannya,
Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi mencari lahan itu penting teman-teman. Tetapi kalau lahannya sudah ada, ya nggak usah dicari. Tinggal dipelajari karakter lahan itu seperti apa. Ya, apakah itu lahan pekarangan? Apakah itu lahan persawahan? Karena beda penanganan teman-teman. Karena beda penanganan dan beda cara penanamannya. Ini teman-teman yang harus tahu. Ya, yang harus tahu. Beda cara. Yang membedakan hanya cara memperlakukannya, proses tanam. Nah, setelah lahannya ketemu, ya teman-teman paham karakteristik lahan itu, kemudian langkah berikutnya apa? Memilih bibit. Nah, ya kan? Memilih bibit itu penting teman-teman. Karena apa? Saya banyak sekali melihat video-video dari teman-teman yang dikirim ke tempat kami. Ya, saya cuman bibitnya ngelus dodo. Artinya apa? Menurut kami, ya, bukan standar kami bibitnya. Ya, bukan standar kami. Karena apa? Teman-teman harus tahu ya sebelum memilih bibit itu apa saja sih yang perlu ditahui. Yang pertama adalah bahwa buah durian itu menempel pada cabang. Yang kedua, bahwa buah durian itu buah yang besar, bukan yang kecil. Ya, bukan seperti buah jambu, bukan seperti buah rambutan, bukan seperti buah kelengkeng yang kecil-kecil itu. Nah, ini teman-teman harus paham dulu sebelum memilih bibit. Jadi dalam unen-unen atau peribahasa Jawa itu ada istilah bibit, bebet, dan bobot. Bibit itu sangat penting teman-teman. Bibit yang berkualitas, ketemu tanah yang baik, kemudian dirawat dengan yang baik, hasilnya pasti luar biasa. Ya, bibit memegang peranan penting. Nah, cara memilih bibit yang baik di video kami sudah kami bahas. Bagaimana caranya memilih bibit yang baik? Ya, sudah kami bahas secara detail. Teman-teman tinggal mencari, ya, posisinya di mana. Ya, pohon, dan yang perlu diingat lagi dalam memilih, yang pertama adalah bahwa pohon durian itu buahnya di cabang. Artinya apa? Ketika kita memilih bibit, cabangnya harus bagus ke segala arah. Ya, tidak perlu tinggi. Karena apa? Pohon yang tinggi menyulitkan perawatan. Ya. Nah, itu syarat-syarat memilih bibit, teman-teman. Nah, setelah bibitnya, ya, bibitnya didapat, ya, kriteria bibitnya teman-teman Subhan, kemudian lahannya sudah didapat. Nah, sekarang kita mulai bagaimana mengolah, mempersiapkan lahan itu. Ya, mempersiapkan lahan itu. Kalau kami, ya, pandangan kami, ya, cara penanaman dan lain sebagainya itu juga sangat menentukan. Ya, teman-teman harus ingat bahwa dalam 1 tahun itu kebutuhan air bagi durian itu sangat luar biasa. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan itu durian puasa air kurang lebih hanya 2 bulan. Sisanya durian perlu air. Nah, kondisi air yang melimpah itu kadang juga menjadi masalah. Makanya teman-teman, ya, makanya ini menurut pendapat kami yang kami pelajari dari beberapa pekebun Malaysia itu bahwa penanaman sistem busut itu untuk layak untuk dipertimbangkan. Baik itu di lahan pekarangan ataupun di lahan sawah. Kenapa teman-teman sistem busut itu menurut kami baik? Yang pertama, ya, yang pertama ini teman-teman, ya, yang pertama bahwa akar lateral durian itu sedalam 45 cm itu rawan terhadap kekeringan, ya, rawan terhadap kerendam air, rawan sekali. Nah, dengan adanya sistem busut, masalah
cekaman air akibat banjir dan lain sebagainya bisa minimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali. Kemudian dengan sistem busut itu memungkinkan sirkulasi udara berjalan dengan baik. Ya, sangat memudahkan nanti pada fase pembuahan atau pembungaan untuk stressing air, mengeringkan zona akar. Ya, karena pada waktu proses stressing fase pembungaan yang kami tahu itu perlu pengurangan air di zona kanopi daun, di bawah daun. Itu perlu dikeringkan supaya pohon stres. Nah, sistem busut menurut kami, menurut pandangan kami memang untuk fase generatif belum membuktikan teman-teman. Tapi di generatif kami sangat tahu manfaat dari sistem busut itu. Nah, setelah bibit didapat, kemudian cara tanamnya sudah ditentukan dengan cara sistem busut, kemudian irigasinya juga sudah disiapkan. Nah, proses penanamannya. Nah, pada waktu proses penanaman apa saja yang diperlukan? Apa saja yang diperlukan? Yang pertama, cek pH tanah. Ya, cek pH tanah. Dicek pH-nya tanah. Kalau pH-nya tanah sekitar 5 tambah dolomit. Ya, media tanam kita bisa gunakan pupuk kompos. Ya, pupuk kompos. Terserah mau pakai kambing atau apa saja terserah. Yang jelas harus sudah difermentasi. Ya, untuk menghindari jamur patogen. Ya. Sudah difermentasi, ya. Kemudian ya, berikan trichoderma. Berikan mycorrhiza. Kemudian kita tanam. Nah, pasca tanam kita memasuki yang namanya proses perawatan secara rutin. Perawatannya apa? Teman-teman bisa lihat di video-video kami. Itu sudah komplit semua. Ya, itu sudah komplit semua. Nah, oke teman-teman, itulah langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan ketika kita mau berkebun. Ada kerentek, ada keinginan, oh saya ingin berkebun durian. Itulah kurang lebih langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan. Supaya apa? Mengurangi resiko kegagalan di dalam perjalanannya nanti. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Duren, kembali lagi berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.